Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayuno Priyansah dari kelas pagi A1 Manajemen semester 6, NIM 1710416400. Di sini dalam video kali ini saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar, yaitu dosen pengampunya Bapak Adi Musalin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dan sedangkan dosen pembimbing untuk konsentrasi ini yaitu Bapak Eri Niswan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Dalam video kali ini tugasnya yaitu berkenaan mengenai mereview atau perbandingan dari 3 buah jurnal. Sebelum saya lebih lanjut, di sini saya akan memberikan gambaran apa itu jurnal. Jurnal adalah publikasi ilmiah yang berisi kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler, seperti misalnya 2 kali atau 4 kali dalam setahun. Naskah artikel tulis untuk jurnal direview atau dievaluasi oleh tim reviewer sebelum masuk ke meja di editorial jurnal. Jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan tiap artikel. Jenis artikel yang ditulis tak sebatas laporan penelitian, namun bisa pula berupa review literatur. Artikel jurnal yang merupakan laporan penelitian secara tipikal terdiri dari beberapa bagian, dari judul, abstrak, deskripsi pengantar, kajian pustaka, metodologi, hasil analisis, diskusi dan implikasi hasil penelitian, dan implikasi hasil penelitian. Masuk dalam pembahasan yaitu analisis perbandingan mengenai 3 jurnal. Pertama yaitu judul. Judul dari jurnal yang pertama yaitu pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan perdagangan di Indonesia. Jurnal yang kedua yaitu pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan jurnal yang ketiga yaitu pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Langsung ke topik pembahasan yaitu analisis perbandingan 3 jurnal. Perbandingan pertama yaitu judul. Judul jurnal pertama yaitu pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan perdagangan di Indonesia oleh Ade Gunawan, Sri Itri Wahyuni, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jurnal Manajemen dan Bisnis volume 13 nomor 1 April 2013. Jurnal yang kedua yaitu pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia oleh Ima Andriani, dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya volume nomor 13 September 2015. Dan untuk judul yang ketiga yaitu pengaruh rasio keuangan terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia oleh Isnaniah Laili Katami Saitri, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMA. Jurnal Akuntansi dan Bisnis volume 2 nomor 2 November tahun 2016. Adapun sumbernya yaitu searching melalui internet, dan persamaannya yaitu dari ketiga jurnal ini yaitu ketiga artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba, dan ketiga artikel jurnal tersebut dipublikasikan oleh lembaga penerbit jurnal. Sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian ketiga jurnal di atas berbeda. Objek penelitian pada jurnal 1 atau yang pertama yaitu perusahaan perdagangan di Indonesia. Objek penelitian pada jurnal yang kedua yaitu di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian yang ketiga, jurnal yang ketiga yaitu
perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan jumlah kata pada setiap judul jurnal yaitu jurnal pertama yaitu 11 kata, jurnal kedua 15 kata, dan jurnal ketiga yaitu terdiri dari 18 kata. Dan jurnal pertama dipublikasikan pada tahun 2013, jurnal kedua dipublikasikan pada tahun 2015, dan jurnal ketiga diterbitkan pada tahun 2016. Adapun latar belakang dari 3 jurnal di atas yaitu jurnal pertama, setiap perusahaan senantiasa menginginkan usaha yang berkembang. Perkembangan tersebut akan terjadi apabila didukung oleh adanya kemampuan manajemen dalam menetapkan kebijaksanaan dalam merencanakan, mendapatkan dan memanfaatkan dana-dana untuk memaksimumkan nilai-nilai perusahaan. Masalah yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana perusahaan mendapatkan dana dan menggunakan dana tersebut dengan seefektif mungkin. Seiring dengan laju tatanan perekonomian dunia yang telah mengalami perkembangan dan mengarah pada sistem ekonomi pasar bebas, perusahaan-perusahaan semakin terdorong untuk meningkatkan daya saingnya. Mereka bersaing dengan sangat ketat antara yang satu dengan yang lain. Dalam persaingan tersebut akan terjadi seleksi yang sangat tinggi. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu mencari cara agar dapat memenangkan persaingan tersebut. Dengan mengelola perusahaan sebaik mungkin, suatu perusahaan dapat dikatakan mencapai kesuksesan dan keberhasilan memenangkan persaingan dengan kompetitor, yaitu salah satu indikatornya jika bisa menghasilkan laba bagi pemiliknya. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: pertama, secara umum dari 10 perusahaan perdagangan, pertumbuhan laba pada periode tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami penurunan sebesar 60%. Yang kedua, peningkatan aset dari 10 perusahaan perdagangan sebesar 80% tidak mampu memberikan kontribusi pada peningkatan laba perusahaan. Yang ketiga, peningkatan pendapatan dari 10 perusahaan perdagangan sebesar 70% tidak mampu diikuti dengan peningkatan laba perusahaan. Yang keempat, peningkatan atas hutang dari 10 perusahaan perdagangan sebesar 70% mengindikasikan bahwa struktur modal perusahaan perdagangan di Indonesia masih didominasi oleh hutang. Dan yang kelima, peningkatan atas ekuitas dari 10 perusahaan perdagangan sebesar 80% tidak diikuti dengan peningkatan laba perusahaan. Untuk latar belakang dari jurnal kedua, yaitu bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Informasi yang dibutuhkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Untuk memperoleh informasi keuangan yang relevan dengan tujuan dan kepentingan pemakai, maka informasi keuangan yang disajikan harus terlebih dahulu dianalisis sehingga dihasilkan keputusan bisnis yang tepat. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan pembanding yang terdapat pada pos laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba atau rugi, dan laporan arus kas. Analisis rasio dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor dalam membuat suatu keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan pada masa yang akan datang. Analisis laporan keuangan menggunakan data laporan keuangan yang telah ada sebagai dasar penilaian. Indikator yang baik untuk melihat pertumbuhan suatu perusahaan adalah laba
yang merupakan tujuan utama pada suatu perusahaan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh rasio keuangan atau current ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, dan return on asset terhadap pertumbuhan laba secara parsial maupun simultan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menemukan pengaruh current ratio, debt to asset ratio, total asset turnover, dan return on asset terhadap pertumbuhan laba baik secara simultan maupun secara parsial pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya latar belakang dari jurnal yang ketiga. Pertumbuhan laba adalah perubahan persentase kenaikan laba yang diperoleh perusahaan. Salah satu cara untuk memprediksi laba perusahaan adalah menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat membantu para pelaku bisnis dan pihak pemerintah dalam mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan masa lalu, sekarang, dan memproyeksikan hasil atau laba yang akan datang, yaitu Juliana dan Sutaldi 2003. Menurut Rianto tahun 1995 dalam Hapsari 2007, secara umum rasio keuangan dapat dikelompokkan menjadi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Beberapa masalah dalam jurnal ini: apakah net profit margin berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada PT Kalbe Farm Tbk? Ketiga, apakah inventory turnover berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada PT Kalbe Farm Tbk? Keempat, apakah return of equity berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada PT Kalbe Pharma Tbk? Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan sebelum melakukan investasi. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan operasi perusahaan yang dapat mempengaruhi laba perusahaan, untuk menjadi bahan masukan dalam memahami pertumbuhan laba, dan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang analisis laporan keuangan akuntansi. Adapun persamaan dari latar belakang ketiga jurnal tersebut, yaitu memiliki permasalahan yang sama, yaitu mengenai laba bagi perusahaan, laba rugi bagi perusahaannya, dan ingin menyelesaikan masalah, yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan bagi pertumbuhan laba setiap perusahaan masing-masing. Dan perbedaannya, jurnal pertama yaitu memaparkan penelitian dilakukan mencari solusi mengenai penggunaan dana perusahaan secara efektif dengan perhitungan rasio, serta bertujuan agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, serta juga ingin mengatasi permasalahan pedagang yang pertumbuhan laba aset yang terus menurun pada periode 2008 sampai 2010. Memaparkan bahwa struktur modal di Indonesia lebih didominasi oleh hutang. Sedangkan pada jurnal kedua lebih berfokus pada pengambilan keputusan oleh investor agar efisien dan efektif. Bertujuan hanya untuk mengetahui pengaruh setiap rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba perusahaan tersebut. Dan jurnal yang ketiga lebih menekankan teori para ahli dan penentuan latar belakangnya, bertujuan agar menjadi pertimbangan dalam menjalankan perusahaan dan menjadi bahan masukan dalam perkembangan laba ke depannya. Selanjutnya yaitu kajian pustaka atau landasan teori.
Pada jurnal pertama, teori yang digunakan adalah dari beberapa ahli terkait pertumbuhan laba dan faktor yang mempengaruhinya seperti Will dan Halsey 2005 halaman 408. Laba atau income juga disebut earning atau profit merupakan ringkasan hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Menurut Warsidi dan Pramuka tahun 2000 halaman 45, pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya. Menurut Hanafi dan Halim, sebagaimana dikutip Angkoso tahun 2006 halaman 20, menyebutkan bahwa pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, besarnya perusahaan, umur perusahaan, tingkat leverage, tingkat penjualan, dan perubahan laba masa lalu. Namun begitu, pertumbuhan laba juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti adanya peningkatan harga akibat inflasi dan adanya kebebasan manajerial atau manager discretion yang memungkinkan manajer memilih metode akuntansi dan membuat estimasi yang dapat meningkatkan laba, dan menggunakan teori rasio keuangan yang membahas mengenai total asset turnover, fixed asset turnover, inventory turnover, current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio. Untuk jurnal yang kedua, teori yang digunakan adalah teori konsep laba, jenis-jenis laba, pertumbuhan laba, dan teori rasio keuangan. Menurut Suwarjono tahun 2008, laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya atau biaya total yang melekat kegiatan produksi dan penyerahan barang dan jasa. Jenis-jenis laba kotor, laba bersih, laba operasional, dan laba sebelum dikurangi pajak atau EBIT. Menurut Stitch et al. tahun 2004, riset mendukung pernyataan FASB bahwa indikator terbaik atas kinerja adalah laba. Menurut Will Subramanyam dan Halsey tahun 2005, analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Definisi di atas rasio dapat dipakai untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan dengan cara membandingkan rasio keuntungan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rasio keuntungan dapat menjelaskan kepada penganalisa mengenai baik buruknya keadaan keuangan pada suatu perusahaan. Untuk jurnal yang ketiga, teori yang digunakan adalah teori karakteristik dan pertumbuhan laba, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba, serta teori analisis rasio keuangan. Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan dan realisasi timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Auzubillah. Khairi dan Ghazali tahun 2003 menyebutkan bahwa laba memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu. Laba didasarkan pada prinsip pertambahan yang memerlukan pemahaman khusus ya, tentang definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan.
Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dan bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. Laba didasarkan pada prinsip penandingan atau penandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Menurut Sinamora tahun 2000, rasio merupakan pedoman yang berfaedah dalam mengevaluasi posisi dan operasi keuangan perusahaan dan mengadakan perbandingan dengan hasil-hasil dari tahun-tahun sebelumnya atau perusahaan-perusahaan lain. Rasio keuangan berdasarkan sumber daya yang digunakan dibedakan menjadi rasio-rasio neraca, rasio-rasio laporan rugi laba, dan rasio-rasio antara laporan keuangan. Sedangkan berdasarkan tujuannya, rasio keuangan dibedakan menjadi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pertumbuhan. Persamaan dari ketiga jurnal tersebut dalam kajian pustakanya yaitu 3 jurnal di atas menggunakan teori pertumbuhan laba dan rasio keuangan. Jurnal 1 dan jurnal 2 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba. Jurnal 2 dan jurnal 3 tidak menggunakan kerangka hipotesis. Sedangkan perbedaannya dari 3 jurnal tersebut, jurnal pertama memiliki kerangka konseptual yang mana jumlah rasio keuangan yang dibahas ada 6 jenis kerangka konseptual yang berhubungan dengan pertumbuhan laba. Menganalisis mengenai rasio fixed asset turnover menggunakan hipotesis. Sedangkan jurnal 2 kerangka konseptual yang bahas hanya 4, adanya analisis terkait return on asset. Jurnal 3 yaitu jumlah kerangka konseptual 4 dengan membahas terkait return on equity dan net profit margin. Selanjutnya itu dari ketiga jurnal tersebut mengenai metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian dari perbandingan 3 jurnal di atas. Jurnal pertama yaitu metodologi penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode purposive sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Data yang digunakan adalah data eksternal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif dan model analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 16 for Windows. Untuk jurnal yang kedua yaitu metodologi penelitiannya, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 sampai 2013 dengan sampel sebanyak 17 perusahaan. Sampel menggunakan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yugianto tahun 2004. Variabel digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Dan untuk jurnal yang ketiga yaitu jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal. Menurut Kurniawan 2015, penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian jurnal 3 yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi per kuartal tahun 2007 sampai tahun 2014 yang terdaftar di PT Kalbe Pharma Tbk sebanyak 32 laporan keuangan dalam penelitian ini. Jumlah populasi yang digunakan adalah
seluruh laporan keuangan per kuartal tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 yang terdaftar di PT Kalbe Farma Tbk. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber datanya yaitu data penelitian ini diperoleh dari situs resmi PT Kalbe Farma Tbk. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berupa laporan keuangan dari PT Kalbe Farma Tbk sejak tahun 2000 sampai dengan 2014. Teknik analisis datanya yaitu uji asumsi klasik atau uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterosketasitas, uji autokorelasi, uji validasi dan reliabilitas, uji regresi linear, berganda, uji hipotesis. Adapun persamaan dari ketiga jurnal tersebut yaitu jurnal 1 dan 2 sama-sama menggunakan metode purposive sampling. Perbedaannya yaitu jurnal pertama, jurnal 1 menggunakan analisis data kuantitatif. Pada jurnal 1 dan 2 tidak dijelaskan desain jurnalnya, sedangkan pada jurnal 3 ada. Dan pada jurnal 2 yaitu variabel yang digunakan adalah variabel independen dan dependen. Pada jurnal 1 dan 3 tidak terdapat penjelasan penggunaan variabel. Pada jurnal 2 tidak terdapat jenis data yang digunakan dan menggunakan analisis data deskriptif. Dan untuk jurnal 3 menggunakan penelitian asosiatif kausal, terdapat teknik pengumpulan data, sementara pada jurnal dan 2 tidak terdapat teknik pengumpulan data. Adapun perbandingan mengenai hasil analisis dari 3 jurnal tersebut, jurnal pertama yaitu konstanta sebesar 0,091 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan, maka pertumbuhan laba telah mengalami peningkatan sebesar 0,091 atau sebesar 9,10%. 2. Beta 1 sebesar 1,418 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan total aset turnover maka akan diikuti oleh kenaikan pertumbuhan laba sebesar 1,418 atau sebesar 141,80% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Ketiga, beta 2 sebesar minus 0,040 dengan arah hubungannya negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan fixed asset turnover maka akan diikuti oleh penurunan pertumbuhan laba sebesar 0,040 atau sebesar 4% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Yang keempat, beta 3 sebesar 0,122 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan inventory turnover maka akan diikuti oleh kenaikan pertumbuhan laba sebesar 0,122 atau sebesar 12,20% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Yang kelima, beta 4 sebesar 0,005 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan carried ratio maka akan diikuti oleh kenaikan pertumbuhan laba sebesar 0,005 atau sebesar 0,50% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Dan beta 5 sebesar negatif 0,280 dengan arah hubungan negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan debt to asset ratio maka akan diikuti oleh penurunan pertumbuhan laba sebesar 0,280 atau sebesar 28% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. 7. Beta 6 sebesar 0,007 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan debt to equity ratio maka akan diikuti oleh kenaikan pertumbuhan laba sebesar 0,007 atau sebesar 0,70% dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Untuk jurnal 2 hasil penelitian yaitu MEAN atau rata-rata laba perusahaan sebesar 1,22. Laba perusahaan terendah minimum adalah min 0,92 dan laba perusahaan tertinggi maksimum 22,22.
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan laba secara rata-rata mengalami peningkatan yang sangat baik, yaitu sebesar 1,22. Pada variabel current ratio atau CR, nilai sebesar maksimum 10,05 dan nilai terkecil minimum sebesar 0,64. Nilai rata-rata mean pada current ratio atau CR sebesar 2,91 dengan standar deviation sebesar 2,27. Hal ini berarti bahwa data pada variabel current ratio memiliki sebaran yang kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dipakai merupakan data yang cukup bagus. Nilai mean rata-rata pada variabel debt to asset ratio sebesar 0,44. Nilai terendah minimum adalah 0,14 dan nilai tertinggi maksimum yaitu 0,95. Dari data tersebut dapat diketahui sebaran yang kecil karena nilai standar deviation lebih kecil dibandingkan nilai mean, yaitu sebesar 0,19. Dengan demikian, data pada variabel debt to asset ratio merupakan data yang baik. Variabel total asset turnover memiliki nilai terkecil minimum sebesar 0,05 dan terbesar yaitu 2,17. Nilai rata-rata yaitu dimiliki sebesar 0,89 dengan standar deviasi 0,52. Karena nilai standar deviation lebih kecil dari nilai mean, variabel ini memiliki sebaran yang kecil dan data yang digunakan cukup bagus. Nilai mean pada variabel return of asset sebesar 0,14. Nilai terendah minimum adalah 0,05 dan nilai tertinggi yaitu 0,45. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa data variabel ini memiliki sebaran yang kecil karena nilai standar deviation lebih kecil dibanding nilai mean-nya, yakni sebesar 0,11. Dengan demikian, data pada variabel debt to asset ratio merupakan data yang cukup baik. Untuk jurnal 3, uji normalitas. Penyebaran data dalam penelitian ini dikatakan normal. Persebaran data dalam penelitian ini juga terlihat dari histogram di bawah yang terdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas. Pertama, pada variabel debt to asset ratio tolerance di bawah angka 1 sebesar 0,682 dan VIV di bawah 10 sebesar 1,467, sehingga variabel DAR bebas dari multikolinearitas. Pada variabel net profit margin tolerance di bawah angka 1 sebesar 0,766 dan VIV di bawah 10 sebesar 1,305, sehingga variabel NPM bebas dari multikolinearitas. Ketiga, pada variabel inventory turnover tolerance di bawah angka 1 sebesar 0,728 dan VIV di atas 10 sebesar 12,333, sehingga variabel itu terjadi multikolinearitas. Yang keempat, pada variabel return on equity tolerance di bawah angka 1 sebesar 0,83 dan VIV di atas 10 sebesar 12,01, sehingga variabel ROE terjadi multikolinearitas. Dan untuk yang kelima, pada variabel inventory turnover dan return equity terjadi multikolinearitas karena jumlah selisih yang tidak besar di antara nilai kedua variabel tersebut. Yang C, uji heteroskedastisitas. Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan bahwa tidak menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas serta titik yang menyebut di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk yang D, uji autokorelasi, diketahui nilai signifikan yaitu 5% dan N sama dengan 32, maka nilai DL 1,283 dan nilai DU 1,566
Tabel di atas menunjukkan nilai Durbin Watson dalam penelitian ini adalah 2,061 sehingga penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi. Hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas diketahui bahwa masing-masing variabel bernilai positif lebih besar daripada 0,349 sehingga seluruh variabel dalam penelitian tersebut dinyatakan valid. Uji reliabilitas menyatakan bahwa penelitian ini reliable. Hasil uji regresi linear berganda. Pertama, konstanta -3,767 berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda di atas bahwa nilai pertumbuhan laba yang akan datang sebesar 3,763 jika variabel rasio-rasio lain dianggap konstan. Yang kedua, koefisien X1 atau B1 sama dengan 11,593 menunjukkan bahwa hubungan antara rasio debt to asset dengan pertumbuhan laba sebesar 11,593 jika terjadi kenaikan 1% pada pertumbuhan laba, maka variabel debt to asset ratio akan meningkatkan sebesar 11,593 atau 1159,3%. Koefisien debt to asset ratio bersifat elastis terhadap pertumbuhan laba. Yang ketiga, koefisien X2 atau B2 sama dengan 4791 menunjukkan bahwa hubungan antara net profit margin dengan perubahan laba sebesar 4791 jika terjadi kenaikan 1% pada pertumbuhan laba, maka variabel net profit marginal meningkat sebesar 4.791 atau 479,1%. Koefisien net profit margin bersifat elastis terhadap pertumbuhan laba. Yang keempat, koefisien X3 atau B3 sama dengan 0,487 menunjukkan bahwa hubungan antara inventory turnover dengan pertumbuhan laba sebesar 0,487. Jika terjadi kenaikan 1% pada pertumbuhan laba, maka variabel inventory turnover akan meningkat sebesar 0,487 atau 48,7%. Koefisien inventory turnover yang bersifat inelastis terhadap pertumbuhan laba. Yang kelima, koefisien X4 sama dengan min 0,920 menunjukkan bahwa hubungan antara return of equity dengan pertumbuhan laba sebesar 0,920. Jika terjadi kenaikan 1% pada pertumbuhan laba, maka variabel return on equity akan menurun sebesar 0,92 atau sama dengan 92%. Koefisien return on equity bersifat inelastis terhadap pertumbuhan laba. Hasil uji hipotesis. Pertama, uji parsial atau uji T. 1. Debt to asset ratio memiliki nilai signifikan sebesar 0,000, lebih kecil daripada 0,05 dan dihitung sebesar 4,135 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,693. Variabel debt to asset ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Kalbe Farma Tbk. Kedua, net profit margin memiliki nilai signifikan sebesar 0,397 lebih besar daripada 0,05 dan T hitung sebesar 0,860 lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,694. Variabel net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Kalbe Farma Tbk. Inventory turnover memiliki nilai signifikan sebesar 0,018 lebih kecil daripada 0,05 dan T hitung sebesar 1,775 lebih besar daripada T tabel sebesar 1,694. Variabel inventory turnover memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Kalbe Farma Tbk. Return on equity memiliki nilai signifikan sebesar 0,837 lebih besar daripada 0,05 dan T hitung sebesar
minus 0,207 lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,694. Variabel return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Kalbe Pharma Tbk. Berdasarkan uji parsial atau uji T, variabel debt to asset ratio dan inventory turnover berpengaruh terhadap pertumbuhan laba PT Kalbe Tbk di masa Kalbe Pharma Tbk di masa yang akan datang. Variabel net profit margin dan return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Kalbe Pharma Tbk. Hasil uji koefisien determinasi R2. Pertama, nilai R 0,708 artinya hubungan variabel debt to asset ratio, net profit margin, inventory turnover dan return on equity terhadap pertumbuhan laba sebesar 70,8%. Hal ini tersebut menunjukkan kemampuan variabel bebas kuat dalam menjelaskan variabel terikat. Yang kedua, nilai R square sebesar 0,502. Hasil ini menunjukkan bahwa 50,2% pertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh variabel debt atau asset ratio, net profit margin, inventory turnover dan return on equity. Hal tersebut menunjukkan kemampuan variabel bebas cukup kuat dalam menjelaskan variabel terikat. Yang ketiga, nilai adjusted R square sebesar 0,428. Hasil ini menunjukkan bahwa 42,8% pertumbuhan laba dapat dijelaskan oleh variabel debt atau asset ratio, net profit margin, inventory turnover dan return on equity, sedangkan selisihnya sebesar 52,2%. Pertumbuhan laba PT Kalbe Pharma Tbk dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 4. STD error of the estimate sebesar 0,4550751. Hal tersebut banyaknya kesalahan dalam memprediksi pertumbuhan laba, debt to asset ratio, net profit margin, inventory turnover dan return on equity PT Kalbe Pharma Tbk sebesar 0,4550751. Adapun persamaan pada hasil penelitian dari 3 jurnal tersebut, yaitu ketiganya memiliki hasil yang pengaruh rasio terhadap pertumbuhan laba. Dan perbedaan pada jurnal 2 menggunakan nilai mean dari setiap hasil rasio, sementara jurnal yang tidak menggunakan perhitungan mean. Pada jurnal 3 menggunakan beberapa pengujian, salah satu uji normalitas dan sebagainya. Hasil kenaikan fixed asset turnover akan diikuti penurunan pertumbuhan laba peneliti pada jurnal. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dari jurnal pertama yaitu ada pengaruh yang signifikan total asset turnover terhadap pertumbuhan laba. Meningkatnya total asset turnover maka diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan laba pada perusahaan perdagangan. Ada pengaruh yang signifikan fixed exit turnover terhadap pertumbuhan laba. Meningkatkan fixed exit asset turnover maka diikuti dengan menurunnya pertumbuhan laba secara signifikan pada perusahaan perdagangan. Ada pengaruh yang signifikan inventory turnover terhadap pertumbuhan laba. Meningkatnya inventory turnover maka diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan laba pada perusahaan perdagangan. Untuk jurnal 2 yaitu secara parsial penelitian ini menunjukkan hanya return on asset yang berpengaruh serta signifikan terhadap pertumbuhan laba perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan variabel current ratio, debt to asset ratio dan total asset turnover tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel current ratio, debt to asset ratio, total asset turnover dan return on asset berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk jurnal 3 yaitu secara parsial variabel debt to asset ratio memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Kalbe Pharma Tbk. Secara parsial variabel net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Kalbe Pharma Tbk. Secara parsial
variabel inventory turnover memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Kalbe Pharma Tbk. Secara parsial variabel return on equity tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT Kalbe Pharma Tbk. Adapun saran yaitu jurnal pertama, jika perusahaan perdagangan ingin memiliki pertumbuhan laba yang meningkat untuk menunjang kinerja perusahaan, disarankan perusahaan dapat memanfaatkan aktiva yang dimiliki dengan meningkatkan perputaran total aset. Karena apabila perusahaan memiliki terlalu banyak aset, maka biaya modalnya terlalu tinggi dan labanya akan tertekan. Di lain pihak, jika aset terlalu rendah, penjualan yang menguntungkan akan hilang. Untuk jurnal 2, saran yaitu bagi investor atau calon investor sebaiknya untuk melakukan analisis terhadap rasio keuangan, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan laba yang diperoleh perusahaan akan menentukan besarnya pengembalian atas investasi yang telah atau mau kita lakukan. Untuk jurnal 3, adapun persamaan dari 3 jurnal di atas yaitu pada jurnal 1 dan 2, debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Pada jurnal 1 dan 2, setiap rasio keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan laba. Dan perbedaannya, pada jurnal 3, debt to asset ratio berpengaruh terhadap pertumbuhan laba PT Kalbe dan pada jurnal 2 diberikan persentase pengaruh rasio terhadap pertumbuhan laba, sedangkan jurnal lainnya tidak. Dan selanjutnya yaitu untuk perbandingan dari daftar pustaka 3 jurnal tersebut. Jurnal pertama yaitu daftar pustakanya Agustin Hamdi 2006, Manajemen Keuangan, Pekanbaru UIR Press Angkoso, Nandi 2006, Akuntansi Lanjutan Penerbit FA Yogyakarta, Aksur Jekon et al. 2001, Dasar-dasar Manajemen Keuangan edisi ke-7, Salemba 4, Jakarta Asik, Nur Fajiri dan Seyndisyo 2000, Kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi laba, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 15 nomor 3. Untuk jurnal 2 yaitu Ikatan Akuntan Indonesia 2007, Pernyataan Standar Auditing nomor 02, Tanggung jawab dan fungsi auditor independen, Jagianto 2004, Metodologi Penelitian Bisnis edisi pertama, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Yogyakarta. Untuk daftar pustaka jurnal 3, Alim MN, Hapesari T dan Purwanti L, Pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas, Audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi, Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 26 sampai 28 Juli 2007. Persamaan dari daftar pustaka di atas yaitu tidak terdapat persamaan, sedangkan perbedaannya sumber atau referensi yang berbeda, objek referensinya juga berbeda. Dan untuk penutup dari review jurnal ini yaitu kesimpulan dapat dilihat dari 3 perbandingan jurnal di atas bahwa pada setiap jurnal itu memiliki hasil yang berbeda karena objek penelitian yang berbeda. Ada beberapa perusahaan yang semua rasio keuangan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan laba, namun ada beberapa juga berpengaruh tidak signifikan atau tidak sama sekali. Metode penelitian seperti jenis data, jenis variabel yang digunakan juga menjadi faktor penentu dalam perbandingan rasio karena tentunya mendapat hasil yang berbeda. Ketiga jurnal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengetahui
pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba. Hal ini mungkin dikarenakan perusahaan yang dijadikan sampel dapat menggunakan dan memanfaatkan aset yang dimilikinya secara tepat dan efisien dalam menghasilkan laba serta mempunyai kinerja perusahaan yang bagus. Analisis keuangan juga mempunyai beberapa keunggulan, salah satunya adalah rasio sebagai pengganti yang sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Dan rasio mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Kelemahan analisis keuangan ada salah satunya adalah perbedaan metode. Akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda, misalnya perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan. Sekian review mengenai 3 jurnal dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.